Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu kasih. Ya udah. Memang berat kala itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, gue heran. Udah, biar arah dulu. Saya gender based ya. Gak apa-apa. Tidak semangat gitu. Nah ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Padahal kan kita tahu bahwa hasil pemilu ini tidak ditentukan oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Ya kan? Jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Ya, karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia ya. Karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi, apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu ya serentak, apakah masih sekarang atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada, itu masih banyak lagi. Tapi pembelajaran banyak dari sini. Baik, Bung Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar arah. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Biar arah. Ya silakan. Udah silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator silakan aja moderator. Moderator yang ngatur bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak. Kalau kalah itu berat ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah biar Bung Deddy arah dulu. Dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Berhenti Bung Deddy, biar arah dulu kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan. Gue heran. Udah, biar arah dulu. Saya gender based ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Apa-apa ya. Silakan Bung Ara. Bang, tadi demokrasi terancam mati tadi. Gak kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Ara dulu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Jadi nggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Nggak bisa kalau cuma dengan katakanlah elit TNI. Bagus TNI kita, menurut saya independen. Betul-betul dia profesional. Polisi kita juga begitu. Itu kita bisa rasakan. Kalau misalnya nggak di Jakarta kan semua tadi sepakat independensinya tinggi. Ya,
Kalau ada ketidakadilan di Jakarta, semua orang udah bicara. Udah teriak ya? Udah apa? Udah teriak. Kompas paling duluan lah. Oke, baik. Kompas kan kalau ada apa-apa. Oke, sebentar. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit perdebatan antara Deddy Sitorus dan Muara Sirait. Tentunya mereka sempat adu mulut dan membuat keributan di acara perdebatan tersebut. Tentunya di akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai sumber kekayaan Muara Sirait yang awalnya membahas tentang Harun Masiku, yang banyak diperbincangkan juga mengenai kasus suap pada tahun 2019 dan di tahun 2024 akhirnya terbongkar siapa permainan di sana. Apakah KPK juga akan bertindak lanjut? Apakah KPK akan menuntaskan kasus ini? Kenapa KPK di tahun 2024 ini kasus tersebut naik lagi? Kenapa di tahun 2019 tidak dituntaskan? Nah, apakah KPK hanya menunggu perintah dari atasan? Tentunya tidak, karena KPK adalah pemberantas korupsi. Dan siapapun ketika korupsi, dan bahkan presiden pun sekalipun tidak berani menantang KPK ketika KPK sudah bertindak. Terkecuali KPK bermain dan KPK bermain dengan presiden atau mantan presiden Jokowi Dodo. Adu mulut Deddy Sitorus dengan Muara Sirait melempar ke mana-mana. Awalnya dipicu bahas Polri. Ketua DPD Perjuangan Deddy Sitorus terlibat adu mulut dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Muara Sirait. Pemicuan adu mulut ini berawal ketika ARA panggil akrab Muara membahas tentang tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang menuju tren positif. Kesan demokrasi terancam mati di masa kepemimpinan Jokowi dan Prabowo tidak benar. Nah, ARA menyebut bahwa demokrasi di Indonesia baik-baik saja, berbeda dengan karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publik bahkan paling tinggi di dunia. Habis itu Prabowo 80% lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kepercayaan publik terhadap politik saat ini memang tidak bisa dikatakan 80%, karena saya sendiri juga tidak percaya dengan hukum lagi. Bahkan KPK pun saya tidak percaya, bahkan yang ngomong pun saya tidak percaya lagi, apalagi dengan kekayaan Muara Sitorus. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya, kalau hari ini ada yang nggak jujur main, polisi percaya publik tinggi, kejaksaan juga meningkat, kata ARA dalam acara satu meja di acara tersebut. Deddy Sitorus yang duduk di sebelahnya lalu memotong pembicaraan ARA. Ia tak terima institusi Polri disebut mengalami kenaikan kepercayaan publik. Kalau polisi kita bisa berdebat, selalu Deddy. ARA yang tak suka dipotong oleh Deddy menegur, boleh gantian nggak? Kalau nggak mau ngomong gantian. Ya kita jangan kayak anak kecil. Aku masih kasih tahu bahwa polisi beda. ARA sempat mengalah dan memberikan waktu kepada Deddy Sitorus untuk bicara. Ya sudah, silakan, ujar ARA tersebut. Teman-teman, tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Republik Indonesia ataupun mantan Presiden Jokowi, memang pada saat itu bahwasannya masyarakat sangat kagum dengan kepemimpinan Jokowi, dan bahkan tingkat kepercayaan kepada polisi pun masyarakat juga meragukan sekali ketika ada kasus besar. Ketika kasus kecil-kecil maka polisi menindas dengan agresif, tidak dengan kasus yang besar. Jadi tingkat kepolisian dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi memang sulit untuk dibilang bahwasannya masyarakat percaya terhadap polisi. Namun Deddy tak melanjut ketika diminta ARA untuk berbicara. Enggak, ya udah silakan, kata Deddy meminta ARA kembali berbicara. Bukannya kamu yang ngatur, di sini ada moderator, ujar ARA yang marah karena tiba-tiba Deddy tak jadi bicara dan menyuruhnya. Adu mulut Deddy ARA pun melempar kemana-mana. ARA bahkan menyebut yang berada di pihak kalah untuk belajar ikhlas.
Kalau kala itu ikhlas saja, kalau itu memang berat, ya belajar dengan negarawan. Pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu beberapa kali kalah. Nggak usah terlalu songong lah. Dari tadi songong mulu, lo soal nggak usah terlalu songong. Nah, memang berat kala itu, ya sabar aja. Ya lebih baik jadi, ya lebih enak jadi tangan oligarki. Nah, ada kembali mengulang perkataannya, memang berat kalah. Jangan terus lo kayak perempuan. Lo udah menteri aja masih kayak perempuan. Maaf saya genjer biasa yang tak bisa anak kecil. Akhirnya, teman-teman, kalau kita lihat memang perdebatan hal tersebut memang banyak poin-poin yang kita dapat. Dan bahkan yang belum tentu yang kita dengarkan pun kita sudah mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat komentar dari saudara-saudara kita bagaimana mereka menanggapi video perdebatan antara Deddy Sitorus. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan membacakan komentar mengenai video ini dan perdebatan antara Deddy Sitorus dan Muara Sirait. Satu kata buat Ara Sirait, Anda hebat. Nah, tentunya kita tidak bisa mengatakan juga hebat, dan setiap individu tentunya memiliki kepercayaan masing-masing. Nah, kalau hasil kill count mereka menang, pasti dia percaya 1000%. Jadi Sitorus bersyukur ada PDIP bentukkan orang tua Bung Ara. Lupa dia dibesarkan oleh partai PDIP. Tokoh PDIP sangat cerdas, itu saya sangat bangga mendukung partai PDIP. Lebih enak jadi kaki tangan oligarki, jelas banget. Nah, pengkhianat kalau tunggu Ara pasti jatuh. Kata Prabowo, kita kalah ya terima. Itu yang kita catat. Kenapa saya pesimis? Karena ada olah untuk putaran kedua, tetapi pemerintah sebagai panitia pilkada mana ada bandar kalah. Deddy Sitorus modelnya gini, ngomongnya tinggi, hahaha, hancur PDIP. Memang itu yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, setiap manusia tentunya memiliki pandangan yang sangat berbeda. Saya sendiri, saya sangat mengagumi partai PDIP, yang dimana partai PDIP membentuk dan menciptakan para pejabat-pejabat seperti Jokowi, yang dimana Jokowi meninggalkan partai PDIP setelah namanya sudah besar. Dan di situ juga banyak pro kontra terhadap keputusan-keputusan yang terjadi pada saat 2023, yang dimana Jokowi mendukung Pak Presiden kita Prabowo Subianto. Pilihlah menteri bukan karena prestasi tapi koneksi dan ordal. Mereka dukung jelas bagi-bagi jabatan. Siapa yang dekat pengusaha atau mendukung dari awal pasti dapat referensi. Semoga negeri ini aman dan sejahtera. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukurkan pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.